Pria ini baru saja keluar dari penjara, melihat kepala sekolah memukuli anaknya. "Kamu, ayo ke sini." Kepala sekolah mengancam akan mengusir siswa itu. Meski berdiri di atas panggung, Ma Fei tetap bercanda. Tapi ketika ia melihat ayahnya berdiri di bawah, ia tercengang. Udah 7 tahun, ia baru bertemu dengan ayahnya. Huo Wan gak memarahinya. Sebaliknya, ia bertaruh dengan kepala sekolah ini. Setelah 1 tahun, berapa banyak poin yang dibutuhkan Ma Fei agar sekolah tidak mengeluarkannya? Top 10 kelas. Top 10, kan? Kok gitu? Baiklah. Tapi aku mau ngomong. Top 10 di sekolah. Bahkan mantan istri juga merasa hal ini gak bisa. Tapi tidak ada yang menyangka kata-kata Huo Wan menjadi kenyataan. 7 tahun tanpa cinta dari ayah, Ma Fei selalu membenci Huo Wan. Tahun itu, ia bahkan tidak tahu apa artinya di penjara. Ia cuma tahu ayahnya tinggalkannya. Ia bertanya kok ayah tak mencarinya. Tapi ayahnya hanya memeluknya, dia memaafkannya. Namun, kehidupan sekarang berbeda dengan 7 tahun lalu. Harganya juga meningkat. Ia ingin membelikan putra semangkuk mie aja, maka harus berpikir 2 kali. Sekarang, hal pertama yang perlu dilakukan Huo Wan adalah mencari pekerjaan untuk membesarkan putranya. Bayangkan setelah bertahun-tahun berlatih, ia dapat menemukan pekerjaan yang cocok. Tetapi kenyataannya sangat berbeda. Ia ditop oleh semua orang. Bahkan mantan murid Huo Wan membencinya. "Kalau aku menyewamu, ku akan begini." Meskipun banyak cambukan, Huo Wan tidak menyerah. Ia ngomong dengan Ma Fei. "Jika Anda percaya pada diri sendiri, keberuntungan akan datang." Besok, ketika ia mengantar putranya ke sekolah, Huo Wan melihat sekelompok pekerja sedang mendiskusikan sesuatu. Lalu ia baru tahu. Ternyata mereka sedang mencari tempat untuk menaruh bahan peledak di tangki air. Sekarang, ia telah mengidentifikasi 1 lokasi. Tapi tidak bisa menemukan lokasi lain. Sehingga proyek tersebut terpaksa ditunda. Investor sangat marah. Huo Wan berinisiatif untuk maju dan mengatakan bahwa dia dapat menyelesaikan masalah ini. "Beri aku 500 yuan. Saya akan menemukannya dalam 2 menit." Ia tak percaya Huo Wan. Bahkan investor juga mengejeknya. "Kalau kamu bisa lakukannya, aku akan memberikanmu 800 yuan. Huo Wan segera menunjukkan keterampilannya. Dia memutar katup air dan mengikatkan keran di pinggangnya. Ujung lainnya diikat ke pekerja lain. Hingga Huo Wan naik ke posisi berlawanan dari pekerja itu. Kemudian air mulai mengalir keluar. Ini berarti keduanya mencapai ketinggian yang sama. Ini adalah prinsip koneksi dalam fisika. Tidak menyangka pengetahuan sederhana seperti itu akan sangat membantunya. Setelah Huo Wan selesainya, pria ini sangat kagumnya. Dan mengundangnya untuk memandu tim teknik perusahaan mereka. "Kamu mau gaji gimana juga boleh." Setelah itu, Ma Pi semakin hormat Huo Wan. Bocah itu juga memahami pentingnya pengetahuan bagi kehidupan. Namun di hari-hari berikutnya, Huo Wan tak memaksa Ma Fei untuk belajar. Bahkan tak boleh ia membaca buku. Cuma bertanya ia mau lakukan apa sebelum tidur. Ma Fei ngomong dia mau belajar di Universitas Beijing atau Universitas Tsinghua. Inilah hal yang ibunya inginkan. Ibu bahkan mengatakan bahwa jika kamu tidak lulus ujian, kamu hanya bisa pergi ke pedagang kaki 5. Tapi Huo Wan tak pikir gitu. Hidup itu seperti memanah. Dan mimpi adalah targetnya. Jika kamu bahkan tidak dapat menemukan target, kemudian setiap hari akan menjadi tidak berarti. Huo Wan mau putranya lakukan hal yang ia mau. Lalu harus berusaha keras. Tapi Ma Pi merasa ia sangat bodoh. Ibunya juga merasa ia bodoh. Huo Wan melihat kepercayaan diri di mata bocah itu. Ia mengeluarkan buku dari tasnya. Kemudian lemparkan semua pekerjaan rumah guru kepadanya. Ma Pi mencegah ayahnya. Kutipan ini mengubah hidup anak laki-laki itu. Ia mengeluarkan penggaris. "Lihatlah. Cuma 11 cm.
Sebelum ujian. Cuma 0,1 cm cukup bagus. Nak, kamu pasti bisa. Mata ayahnya saat menatapnya buat ia berpikir, iya Hawking. Kali pertama dalam hidupnya, saya memiliki keinginan untuk belajar. Ma Fei berinisiatif meminta ayahnya untuk mengajar. Tapi Huo Wan ngomong, ayah udah mengajarmu sepanjang hari. Saat itu, ia tak paham maksud ayahnya apa. Setelah dewasa ia baru tahu. Nasihat ayah adalah hal yang paling berharga. Huo Wan mengajari Ma Fei pengetahuan praktis di luar buku teks. Malam itu, setelah melihat ayahnya sedang bekerja keras, Ma Fei bertanya bolehkah ia belajar dengan ayah. Tak disangka, Huo Wan ngomong, tugas kamu, jangan tanya ayah. Huo Wan menggunakan kata-kata dan tindakan untuk mengajar putranya. Pada momen ini, Ma Fei menyadari, jika dia tidak bisa belajar bahkan 0,1% dari pengetahuan setiap hari, jadi ia memang bodoh. Ma Fei semakin maju. Ia belajar rajin setiap hari. Pengetahuan yang sebelumnya membosankan, sekarang sangat menarik. Prestasi Ma Fei menjadi lebih baik dan lebih baik. Hanya sedikit usaha, bisa masuk ke top 5. Kalau KM terus belajar begitu, akan menjadi monyet. Pekerjaan Huo Wan menjadi lebih baik dan lebih baik. Tapi ia belum pernah mengajari Ma Fei. Ia mengantar bocah bersenang-senang. Dia juga tidak membantu Ma Fei dengan pekerjaan rumah yang sulit. Baginya, hidup ini tidak memiliki standar. Huo Wan mengantar puternya ke ladang untuk meningkatkan kreativitas bocah dan menemukan jawaban dalam hidup. Bukan gitu, kotoran. Tapi kepala sekolah Masashi belum puas. Hari ini Ma Fei terlambat. Kepala merebut tasnya, lalu melempar model pesawatnya. Ma Fei sangat sedih. Malam itu, ia ngomong dengan ayahnya. Susah banget, ayah. Bahkan harus menjual kue. Saat ini, tetangga mengetahui bahwa Huo Wan baru saja dibebaskan dari penjara. Ia ke rumahnya dan mengusir ia dan ayahnya. Kok tinggal di sini? Huo Wan sangat marah. Ia berteriak keras. Aku tak menyerah. Kalau tak percaya, ayo ke sini. Aku tak menyerah. Kamu mau apa? Ayo ke sini. Ayo. Cepatlah. Cepat. Ke sini. Pada saat itu, Ma Fei tidak tahu apakah ayah sedang membicarakan dirinya atau anak laki-laki itu. Ia akhirnya juga paham ayahnya. Ia menulis surat untuk ayah. Saya akan menjadi orang seperti ayah. Tak menyerah. Huo Wan tak ngomong apapun. Tetapi ketika dia menyeka wajahnya, dia gemetar. Ia nggak mau siapapun tahu ia menangis. Ma Fei udah melihat semuanya. Di bawah bimbingan ayahnya, Ma Fei semakin mencintai langit. Setelah mengetahui bahwa ada pertunjukan udara di dekatnya, ia buru-buru ngomong dengan ayahnya. Huo Wan bertanya apakah dia siap untuk ujian. Ma Fei ngomong ia udah belajar keras, tapi tak masuk top 10. Baiklah, ayah cuma mau mendengar hal ini. Hari itu, Huo Wan pergi ke sekolah untuk meminta ketidakhadiran Ma Fei. Guru nggak paham kok ia lakukan gitu. Ujian akhir sangat penting bagi Ma Fei. Tak disangka, Huo Wan ngomong, sebelum mengejar prestasi, ia harus mengajari putranya tentang arti hidup. Tapi kepala sekolah menolak syarat Huo Wan dan paksa Ma Fei harus ke sekolah. Tak disangka, besok ia mengantar anaknya kabur. Pengalaman Ma Fei adalah pelajaran terbaik untuknya. Mereka menyeberangi sungai, lari ke ladang, alami keajaiban alam, rasakan keindahan sejarah Imperial Palace. Namun saat tiba di pameran, tiket sudah habis terjual. Tapi Huo Wan punya cara. Ia dengan adik memanjat ke puncak gunung. Inilah tempat yang terbaik UTK mengawasi. Ketika pesawat melewati mereka,
masuk top 10. Tapi literatur bocah mendapat 0 poin. Huo Wan dengan marah bergegas ke kantor kepala sekolah. Kebetulan para guru yang lain ada di sini. Huo Wan menyuruh putranya untuk membaca teks di depan semua orang. Hal yang ia tulis mengungkapkan keinginannya untuk dunia. Tapi kepala sekolah menganggap Ma Fei salah topik. Huo Wan gak paham. Karena menurut saya masalah hidup itu sama, tidak ada jawaban yang benar. Setiap pertanyaan memiliki 4 jawaban. A, B, C, D. Hal ini baik. Tapi di masa depan, setiap kali anak-anak memiliki masalah, akan muncul 4 jawaban begini atau enggak. Bahkan jika dunia berubah, anak-anak dapat memikirkan banyak jawaban yang berbeda untuk setiap masalah. Anak kita dapat mengendalikan hidupnya. Saat ini, semua orang diam-diam dan memutuskan untuk menilai tulisan itu untuk Ma Fei. Meskipun 3 orang memberinya 0 poin, tapi ada 3 orang yang memberinya 100 poin. Pada akhirnya IPK-nya adalah 22,8 poin. Dengan demikian, dia termasuk dalam 10 siswa terbaik. Huo Wan udah menang. Seperti yang diharapkan, prestasi Ma Fei selalu menjadi yang teratas di sekolah. Kepala sekolah memanggilnya ke kantor. Ia harap bocah itu menyerah pada mimpinya menjadi astronot dan berpartisipasi dalam penerimaan perguruan tinggi untuk meningkatkan prestasi sekolah. Tapi Ma Fei menolak tanpa ragu. Karena ayahnya udah mengajar, selalu punya pendapat sendiri. Pada akhirnya, Ma Fei berhasil lulus ujian masuk Akademi Penerbangan. 10 tahun telah berlalu. Ma Fei telah menjadi astronot dan salah satu anak muda untuk menjelajahi alam semesta. Ma Fei hanya membawa 1 item saat pergi ke luar angkasa. Itu bola dunia yang diberikan ayahnya saat ia berumur 5 tahun. Mungkin momen ini memberinya harapan. Pada saat itulah stasiun luar angkasa mengalami kecelakaan. Masalah pembangkit sinyal. Oksigen yang tersisa hanya dapat dipertahankan selama 4 menit. Kok Ma Fei akan meninggal di sini? Ma Fei melihat kertas yang dia tulis untuk ayahnya. Ia tak akan menyerah. Jadi dia memutuskan untuk meninggalkan kapsul luar angkasa. Pada saat ini, Huo Wan juga merasakan sesuatu. Ia menyalakan senter dan menyorotkannya ke langit. Akhirnya, generator sinyal diperbaiki. Bumi juga menerima sinyal dari luar angkasa. Ma Fei udah berhasil. Saat ia kembali ke bumi, Huo Wan menyambutnya. Ma Fei selalu menjadi harga dirinya. Anak-anak selalu bikin orang tua bangga. Terakhir, bagaimana cara mendidik anak yang benar? Saya yakin Anda akan menemukan jawabannya melalui film ini. Sebelum mengejar prestasi, Anda harus membantu anak-anak Anda menentukan impian mereka. Akumulasi pengalaman akan membantu impian Anda dan menawarkan kemungkinan tak terbatas di masa depan. Kita tidak mudah mendefinisikan hidup seseorang. Kegagalan sementara bukan berarti kegagalan seumur hidup.